Alkitab banyak menceritakan kisah yang spektakuler dan hal-hal yang supranatural. Apa yang dikisahkan adalah peristiwa-peristiwa yang nyata dan yang terjadi kepada nenek moyang manusia dalam Alkitab. Jadi, apa yang selama ini kita pelajari dan imani adalah hal-hal yang nyata terjadi, bukan sekedar sebuah fiksi. Kita memiliki Allah yang maha besar, maha kuasa, sehingga hal-hal yang nampak di luar pemahaman logis kita bukan berarti adalah hal yang mustahil. Justru sebaliknya, jika pemikiran kita yang terbatas tidak mampu menerima hal-hal yang supranatural, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut tidak benar. Kitalah yang gagal paham karena kita tidak sanggup untuk memahami hal-hal yang rohani. Kali ini kita akan membahas tentang teofani. Sesuatu yang cukup sering dikisahkan dalam Alkitab, namun belum banyak dimengerti. Nah, sobat pecinta kebenaran, simak terus video ini sampai akhir. Tuhan memberkati. Teofani adalah suatu istilah dalam teologi yang berasal dari bahasa Yunani, theophania. Kata ini berasal dari dua kata, yakni theos atau Allah. Ini merupakan kata benda, dan kata kerja phanero yang berarti menampakkan atau mewujudkan dirinya. Jadi teofani adalah penampakan diri Allah. Ada banyak contoh tentang peristiwa teofani dalam Perjanjian Lama. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu tidak ada seorang pun yang melihat wajah Tuhan yang sebenarnya. Dalam Perjanjian Lama kita kenal dengan istilah malaikat Tuhan atau Malach Adonai. Pernah juga disebut dengan malaikat Allah atau Malach Elohim. Malaikat Tuhan ini bukanlah malaikat biasa, sebab yang pertama ia berfirman atas namanya sendiri. Kejadian pasal 16 ayat ke-10. Yang kedua, ia mau disembah oleh manusia. Di dalam Yosua pasal ke-5 ayat 14. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 20. Yang ketiga, ia juga disebut Allah. Kejadian 16 ayat 13. Jadi malaikat Tuhan ini dibedakan dengan malaikat pada umumnya, seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 19 ayat ke-10. Malaikat tersebut menolak ketika Rasul Yohanes berlutut bermaksud untuk menyembahnya. Malaikat Allah adalah penampakan diri Allah dalam rupa malaikat. Ia mengunjungi manusia secara langsung melalui berbagai macam peristiwa. Peristiwa teofani dapat dilihat dalam 3 wujud. Pertama, berupa malaikat, sebagai contoh yang mengunjungi Abraham di dalam Kejadian pasal 18 dan pasal 32. Kedua, mewujudkan diri sebagai manusia di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 28. Dan yang ketiga, dalam wujud semak, seperti yang dilihat oleh Musa. Ia melihat semak yang terbakar, yang semak berapi, tetapi semak itu tidak terbakar. Juga nampak kepada Bani Israel. Mereka dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api. Dengan ketiga cara
berkomunikasi seperti itu, Israel dapat mengenal Tuhan Allahnya dengan sebenarnya. Bukan dari teori, melainkan dari pengalaman yang nyata. Mereka mengalami penyertaan Allah melalui karya dan firman-Nya. Malaikat Tuhan ini menjumpai umatnya, di antaranya Hagar. Kisah ini dapat kita jumpai di dalam Kejadian pasal 16 dan Kejadian pasal ke-21. Ia juga menjumpai Abraham ketika mengunjungi Abraham sebagai 3 orang tamu di dalam Kejadian pasal ke-18 dan pasal ke-19. Malaikat Tuhan ini juga muncul di dalam peristiwa ketika Abraham bermaksud untuk mempersembahkan Ishak. Juga malaikat Tuhan menjumpai suami istri Manoah, yaitu orang tua Simson, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 dan pasal ke-15. Malaikat Tuhan juga menjumpai Musa yang diutus untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan masih banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami teofani. Puncaknya, Allah dalam teofaninya yang nyata, Dia berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Allah pernah hadir di bumi secara nyata. Ia dilihat dengan mata dan dikenal secara nyata. Ia dapat diraba dan ia dapat dijumpai. Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menjadi daging. Ia dalam inkarnasinya adalah anugerah yang terbesar yang pernah diterima oleh manusia. Melalui karya penebusannya di atas kayu salib, Ia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar agar manusia yang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Menjadi satu tawaran bagi setiap manusia agar percaya kepada Dia sehingga tidak binasa. Di dalam Perjanjian Lama, Musa pernah bertanya kepada Tuhan, siapakah namanya, sehingga ia dapat memperkenalkan ketika umat Israel bertanya, siapakah nama Tuhan? Tuhan menjawab bahwa Dia adalah Ehyeh Asher Ehyeh. Dan kita di dalam masa ini beruntung sekali, kita sebagai orang-orang yang non-Yahudi dapat mengenal nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Nama itulah yang menyelamatkan kita. Ketika kita semua percaya kepadanya, kita tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi anugerah besar bagi setiap kita yang hidup pada masa-masa sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.